Ya Allah, jika ada hamba-Mu yang mengaminkan dan membagikan video ini, lancarkan segala urusannya, limpahkan kebaikan berupa kesehatan, rezeki, kebahagiaan, kesabaran, panjangkan usianya di jalan yang penuh berkah dan ridho-Mu, amin. Rasakan manfaat alami Daymilk Etawa. Lezat, nikmat, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqatun wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqatun. Akhrajahul Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Iman, tentunya iringan doa. Semoga segala yang beliau-beliau telah programkan, semoga segala yang beliau-beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau-beliau programkan, semoga semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah
Pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Iman ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan, semoga semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua segenap jamaah Masjid Al-Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, beserta zuriyah keturunan-keturunan kita semua, semoga kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari kita mulai, maka mari terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dan juga tentunya tidak lupa kita mendoakan kedua orang tua kita, ibu, bapak, nenek, kakek, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia, semoga segala amal-amal kebaikannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal-amal kebaikannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dijauhkan dari segala macam azab dan fitnah kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya, semoga semua dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kita, jamaah kita yang masih atau yang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Al-Iman ini. Dan tentunya tidak lupa juga kita mendoakan putra putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Menjadi anak yang solihin, anak yang solihat, ala hadin niyah wa ala kulli niyatin solihah wal qabul, wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Baru 2 hadis kita sampaikan tentang man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafihu, cara membalas kebaikan orang lain. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita para jamaah, kebaikannya itu baik berupa materi ataupun non materi, maka sampai kita dalam bab tata cara membalas kebaikannya. Ya. Yang pertama kita mengambil referensi pada bulan lalu surat An-Nisa ayat 86. Itu menurut Al-Quran.
Kalau ada orang yang berbuat baik atau menyuguhkan kebaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada dua cara yang menurut An-Nisa pada jamaah. Wahai hamba-hambaku, firman Allah, apabila kalian tahiyatan, disuguhkan suatu penghormatan. Tahiyatan itu artinya penghormatan, ya, bisa juga penghormatan berupa kebaikan. Makanya ada istilah tahiyatul masjid. Kalau masuk kita di Masjid Al-Iman, maka disunahkan kita jangan duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Itu adab dalam masuk masjid. Jangan disamakan masuk masjid dengan masuk di mall, pasar, dan lain sebagainya. Ya. Dalam Islam semua adab itu diatur. Masuk rumah ada adabnya kita. Ya. Masuk masjid karena masjid itu baitun min buyutillah, adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita masuk di masjid, harus kalau bisa waktunya misalnya luas, silahkan sholat tahiyatul masjid baru duduk. Nah, para ulama sepakat waktunya sholat tahiyatul masjid itu selesai kalau kita sudah duduk. Jadi kalau para jamaah masuk di Masjid Al-Iman masih berdiri misalnya, ya, sampai 20 menit misalnya, masih berhak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk, nah habis waktunya. Nah, di sini Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat 86, ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kalian diberikan suatu penghormatan atau apabila kalian disuguhkan suatu kebaikan oleh orang lain, bagaimana caranya kita membalasnya? Pertama, firman Allah, fahayyu bi ahsana minha, hendaknya engkau membalasnya dengan balasan yang lebih baiknya. Jadi harus lebih baik. Selesai kajian ini para jamaah pulang sampai di rumah ada yang nganter sebungkus nasi uduk misalnya, ya berarti besoknya balas 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, atau pokoknya lebih tadi, ya. Atau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, wajib kita membalasnya dengan balasan yang lebih. Kalau menurut An-Nisa ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus lagi, sempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, lanjutan ayatnya, kalau kalian belum bisa membalasnya dengan balasan yang lebih, minimal rudduha, sama. Ya. Tadi ada yang ngasih kita 1 hadiah, balas besoknya 1 hadiah. Minimal sama gitu. Ada yang ngasih kita 2 hadiah, membalasnya dengan 1 hadiah ini nggak boleh kurang. Ada orang, ya misalnya para jamu ucapan assalamualaikum warahmatullah, lalu kita balas dia waalaikumsalam, salah. Kalau menurut An-Nisa minimal harus sama, waalaikumsalam warahmatullah. Dan perlu diingatkan, salam ini bahasa surga para jamaah. Maka kita sebagai jamaah Masjid Al-Iman harus bisa dari sekarang bahasa surga. Salamnya harus salam yang benar. Bagaimana menjawab salam yang benar itu? Mim, huruf mim itu ditasydidkan ke huruf sin. Waalaikumsalam. Salah kalau menjawabnya waalaikumsalam. Mimnya harus bertasydid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang benar. Dan sebenarnya kalau dikaji nggak ada komanya di situ ya.
Kalau ada orang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik-titik koma belum, nggak ada sebenarnya. Harus sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang benar sebenarnya. Ya. Nah kalau napas pendek, kalau sudah urusannya napas pendek itu kan rukhsah, namanya keringanan. Karena orang diberi napas panjang itu salah satu anugerah Allah, ya. Jadi salah satu nikmat anugerah Allah juga diberikan seorang itu napasnya panjang, ada yang pendek gitu. Ya seperti qari internasional kita legendaris itu ya Kiai Muhammad Zit'ah itu kan, Kiai Muhammad itu kan luar biasa panjang napas beliau kan. Nah, salah satu anugerah yang Allah berikan. Ya, jadi kalau napas kita nggak nyampe, nggak ada permasalahan, ada rukhsah. Ya, nah itu yang sudah kita sampaikan para jamaah ya. Menurut An-Nisa ayat 86, harus pertama cara membalasnya balas lebih kalau mampu. Kalau nggak bisa minimal sama, kurang itu yang nggak boleh dalam An-Nisa tapi. Nah karena kita ahlus sunnah wal jamaah para jamaah, nggak hanya berpegang kepada Al-Quran, sumber hukum kita yang kedua adalah hadis. Jadi sumber hukum yang tertinggi adalah Al-Quranul Karim. Baru yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu membalas kebaikan itu menurut Al-Quran An-Nisa seperti itu tadi. Lalu menurut hadis Rasulullah, nah di sini kita sampai dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini cara membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis pertama yang kita sampaikan, ya. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu. Barang siapa yang menyuguhkan kebaikan kepadamu. Kita sampaikan tadi baik itu berupa materi ataupun non materi. Falyujzi'hu, maka hendaknya kalian balas, cepat balasnya, nggak usah menunggu lama. Minimal ada orang yang memberikan kita sebuah hadiah misalnya, atau suatu pemberian, langsung lisan kita mengucapkan jazakallah. Kalau dia laki, kalau dia perempuan jazakillah. Atau kita belum bisa membaca semacam itu, yang biasa saja misalnya jazakumullah, ya, nggak permasalahan para jamaah. Ada nanti namanya kumitul takzim, ya. Nah itu minimal langsung semacam itu, ya. Yang diam nggak membalasnya itu yang salah, ya. Lanjutan aja, fa illam yajib ya Rasulullah majzihu. Kalau kami belum bisa membalasnya ya Rasulullah, bagaimana caranya ya Rasulullah? Fal yusni alaihi fa innahu idza asna faqad syakara wa in katamahu faqad kafara. Maka cara membalasnya kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa, maka hendaknya kamu muji dia, menyebut dia orang baik, jangan nutupi kebaikannya. Sepulan ngasih kita misalnya, ya kita cerita ke teman, alhamdulillah sepulan itu baik orangnya. Kenapa? Saya diberi sedekah atau dikasih uang 10.000. Kita sebut udah dia orang baik. Nggak boleh menutupi kebaikan orang. Mohon maaf, jangan sampai karena ada rasa nggak suka di dalam hati kita, ada rasa benci di dalam hati kita, sehingga segala kebaikan orang itu tertutupi. Ya, Anda kan karena rasa nggak suka, rasa benci, walaupun bahasanya para jamaah sebesar gunung Uhud, kebaikannya udah nggak punya makna. Kenapa? Karena di hatimu ada rasa dendam, ada rasa tidak suka. Nah, perasaan tidak suka, nggak senang itu, kalau orang itu berbuat baik, singkirkan, harus munculkan dia orang baik. Ini adab yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang masih hidup. Jangankan kepada orang yang masih hidup, para jamaah, saudara kita yang sudah meninggal dunia saja haram hukumnya memunculkan keburukannya. Yang kita sebut kebaikannya, ya Allah, sebulan waktu dia masih hidup rajin ke masjid, sebulan waktu dia masih hidup baik orangnya. Yang kita sebut kebaikannya aja nggak boleh menyebut keburukannya, meskipun kita tahu gitu. Kita tahu keburukan sebulan ini yang sudah meninggal dunia, misalnya suka minum minuman, ya, suka mabuk dan lain sebagainya. Kita tahu, tapi nggak boleh memunculkan. Cukup tahu, udah berbarengan dengan wafatnya sebulan ini sudah terkubur juga segala keburukannya. Nggak boleh kita ungkit-ungkit. Yang kita harus sebut kebaikannya. Nah, ini adab dalam kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis pertama yang kita sampaikan. Nah, baru kita masuk hadis yang selanjutnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, semua sahabat-sahabat Rasul yang mengelilingi Rasulullah itu adalah orang-orang hebat semua. Sahabat yang hebat-hebat semua. Makanya Pak Ustadz sampaikan, kalau ada kajian para jamaah, narasumber menghina para sahabat, stop, menimba ilmunya. Gak boleh kita menghina para sahabat, orang-orang hebat semua, termasuk Abdullah ibnu Umar ini, ya. Abdullah ibnu Umar ini apa kelebihannya? Dia belum mau makan, belum mau minum kalau nggak ditemani oleh anak yatim. Untuk keutamaannya. Kalau kita kan mungkin nggak, para jamaah ya, kalau lagi makan enak, jangankan ingat teman, istri juga lupa kadang. Nah, para sahabat begitu hebatnya, ya. Dan dia Abdullah bin Umar ini menduduki posisi ketiga kalau nggak salah dalam banyak menghafal hadis. Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini 5.000 lebih hadis dihafal. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, hanya dia istri yang dinikahi oleh Rasul dalam kondisi masih gadis. Kalau yang lainnya Nabi itu janda semua. Ya. Nah, ini sekarang kita lagi diserang, masa orang Islam nabinya menikahi anak kecil masih usia 6 tahun. Ini bagaimana ini? Nah, ini sejarah perlu diluruskan para jamaah. Jadi kalau membaca sejarah itu harus paham kita. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Berarti supaya kita ada cara nepisnya gitu ya. Pertama, Rasulullah itu menikahi Khadijah. Saat itu Nabi usianya berapa? 25 tahun. Khadijah 40. Ya. Kenapa Allah memilihkan Khadijah sebagai pendampingnya Rasulullah? Rasul baru-baru berdakwah itu butuh pendamping yang kuat. Kuat mentalnya, kuat ekonominya. Dan ada itu pada diri Khadijah. Khadijah itu orang yang kuat ekonominya. 2/3 ekonomi orang Mekah milik Khadijah dalam sejarah. Orang yang disegani. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau melihat Khadijah, bahasanya tunduk dia. Kenapa? Nggak berani. Makanya ketika Nabi nikah dengan Khadijah, lancar dakwah Nabi. Nggak ada yang nyenggol-nyenggol Nabi. Kenapa? Nggak enak sama istrinya. Kata orang-orang kafir Quraisy, nanti kalau kita butuh sesuatu, minjem uang misalnya, kalau suaminya kita ganggu kan nggak enak. Nah, kayak semacam itu pikiran, sehingga udah lurus dakwah Nabi. Secara mental misalnya ketika Nabi mendapat wahyu pertama kan bergetar tubuhnya Nabi, ketakutan. Istrinya Khadijah menyelimuti Rasulullah, wahai suamiku, ini tanda-tanda kenabianmu, sabar. Oh, pokoknya dihiburlah Rasulullah. Tegar Nabi. Ya.
Jadi itu perlu sekali itu yang mendampingi itu sosok perempuan yang kuat ya, juga wanita yang masyhur terkenal dia di Makkahul Mukarramah. Nah ketika Khadijah meninggal, gitu kan, kalau bahasanya orang kafir Quraisy ini semakin brutal tuh, udah nggak ada lagi yang mendampingi Nabi, nggak ada lagi yang ditakuti gitu. Maka dirongrong terus sama Nabi sampai Nabi diludahi, dilempar. Itu setelah Khadijah meninggal. Coba. Sampai putrinya, anaknya gitu, anaknya Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kalau setiap hari melihat abahnya itu keluar rumah, pulang itu ada aja bajunya tak kotor karena diludahi, ada kadang-kadang ada yang berdarah tubuhnya. Enggak tega gitu melihat abahnya itu, ya Allah. Sampai dia ngomong, ya Rasulullah, wahai abahku, gitu. Udah enggak, jangan keluar rumah lah. Pokoknya kalau keluar rumah itu ada aja udah gangguan-gangguannya. Sedih Nabi, makanya Nabi berdakwah ke Taif kan dalam satu. Ke Taif itu Nabi bukan hijrah, berdakwah ya. Sering orang menyebutnya Nabi hijrah ke Taif, berdakwah dia. Hijrahnya itu Nabi Mekah ke Madinah hijrah. Nah ditemenin sama anak angkatnya bernama Zaid bin Sabit itu kan. Ini Zaid bin Sabit ini disayang dia sama Rasulullah karena anak angkat. Pernah Nabi ingin merubah namanya Zaid bin Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan supaya tidak boleh menggantikan nama orang dengan nama ayah angkatnya. Maka dirubah tetap Zaid bin Sabit. Nah dalam kisahnya masyhur kita tahu di Taif Nabi nggak diterima, dihina, pokoknya tuh masa-masa sulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 1 tahun lamanya Rasulullah hidup dalam keadaan menduda. Jadi nggak serta merta begitu istrinya Khadijah meninggal, ya sebulan langsung nikah, enggak. Setahun dia bersedih dulu. Nah kan nggak kayak sebagian orang kan, kalau istrinya udah meninggal wah nikah lagi. Enggak, Nabi itu setahun. Makanya para jamaah kalau ada yang duda ini yang laki ya, nggak usah berkecil hati. Kenapa? Nabi aja pernah duda gitu. Jadi 1 tahun Nabi itu. Terus lupa ingat Pak Ustadz ya, Khadijah ini punya teman namanya Khawlah binti Hakim kalau nggak salah. Datang beberapa Rasulullah, wahai Muhammad, udah setahun ini menduda, apakah sebaiknya nikah? Nah, tawaran temannya Khadijah ya. Lalu bagaimana kalau nikah? Ya ada 2 pilihannya, maunya yang janda atau maunya yang gadis. Yang gadis itu siapa? Aisyah binti Muhammad. Namun dalam hadis sahih disebutkan sebelum Nabi melamar Aisyah itu dalam mimpi malaikat Jibril alaihissalam datang, wahai Muhammad, nih foto istrimu di dunia dan di akhirat, yaitu foto Khadijah, foto Aisyah radhiyallahu anha. Jadi terlihat dalam mimpinya Rasulullah. Nah ketika itulah maka dilamarlah Aisyah. Usia Aisyah saat itu 6 tahun. Jadi terkenal betapa indah harmonis kehidupan Aisyah. Ya, yang sering dijadikan sebagai rujukan sekarang ini, ya Allah enggak pernah ya yang namanya mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya selalu indah terus rumah tangga Rasulullah. Betapa mulia indahnya rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana dengan Rasul menikahi Aisyah yang usianya 6 tahun? Apa bertentangan? Para jamaah, kalau sejarah itu kan harus 3 minimal kita tahu. Pertama budaya, kedua kultural, ketiga waktu.
Ini waktu. Ini waktu ini kejadiannya 21 abad yang lalu, sudah lama. Kan sampai sekarang 2025. Ya. Kita saja nih para jamaah nih ya, ibu dan para bapak ini, kita ini generasi yang hidup lahir saat nggak pernah mengenal internet. Sekarang hidup di 2025 yang full serba internet. Gitu kan para jamaah. Kita ini lahir di zaman yang kita nggak pernah nonton TV warna. Dulu kan paling kalau jam 9 dunia dalam berita. Gitu kan, berita pertama, terus dunia dalam berita, pokoknya kita ingatlah dulu masa itu. Kita kalau mau nonton TV itu di kampung itu cuma satu orang yang punya TV, bro, nunggu kita di depan rumahnya. Berarti kita hidup di zaman yang nggak kenal internet itu apa. Nah sekarang kan semua canggih. Banyak orang kalau dulu belajar itu benar-benar ke perpustakaan nulis. Nah kalau zaman sekarang kan gampang, copy paste, udah selesai ilmunya kan. Saya di internet copy paste. Nah dulu mana kita kenal copy paste nggak ada. Kalau kita dulu disuruh ngaji, disuruh sholat, dipecut, diapain kita sama orang tua, biasa aja. Itu zaman, sejarah zaman dulu. Coba 2025 sekarang. Pecut anak suruh sholat, suruh ngaji. Nah ini kan juga sejarah itu kan begitu dia. Ini kejadiannya Nabi menikahi Khadijah udah 21 abad yang lalu di zaman sekarang coba. Kita ngajinya zaman sekarang gitu. Dan sebelum Rasulullah melamar Aisyah, terlebih dahulu ada orang yang duluan melamar Aisyah. Coba usia 5 tahun ada yang melamar Aisyah, kalau nggak salah Mut'im bin Adi kalau salah namanya itu, Mut'im bin Adi. Makanya ketika Nabi mau melamar Aisyah, Aisyah ditanya oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, itu Mut'im bagaimana? Gitu. Akhirnya Abu Bakar mendatangi rumahnya Mut'im. Wahai Mut'im, singkat ceritanya, itu bagaimana kamu melamar anak saya kalau maksudnya Aisyah? Lanjut enggak? Gitu. Apa kata Mut'im ini? Ya lanjutlah, tapi dengan syarat nanti kalau saya nikah dengan Aisyah harus ikut agama saya. Agamanya adalah orang-orang kafir Quraisy. Marah Abu Bakar As-Siddiq, putuskan terus langsung. Ternyata ini tujuanmu katanya. Setelah diputuskan, baru Nabi diterima oleh baginda yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diterima nikah usia 6 tahun. Tuh, jadi usia 6 tahun Nabi melamar diduluan, ada yang duluin gitu. Berarti kan luar biasa gitu. Lalu kenapa dalam usia 6 tahun bertentangan itu dengan waktu gitu kan? Sekarang yang kedua, sejarah itu kan budaya. Bertentangan enggak Nabi menikahi Aisyah usia hampir Nabi itu 50 kurang lebih. Usia Nabi 50 menikahi gadis 6 tahun. Apa bertentangan dengan budaya? Iya bertentangan kalau budaya Indonesia. Tapi kalau budaya Mekah enggak bertentangan. Ini kan kejadiannya di Mekah, bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia ada orang nikah, ya lakinya umur 50, terus perempuannya umur 6 tahun. Apa kata orang gitu kan? Kalau di Indonesia budaya kita bertentangan. Tapi kalau budaya di sana di Arab enggak. Buktinya sebelum Nabi melamar, Aisyah udah ada yang melamar duluan. Nah lalu diantaranya juga penyebabnya apa? Lihat sosok laki-laki yang melamar gadis kita. Aisyah usia 6 tahun, yang melamarnya siapa?
Habibullah, kekasihnya Allah. Namanya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Coba, sosok insan yang termulia di dunia, sosok insan yang paling dicintai oleh Allah, yang namanya berganding berdampingan dengan nama Allah. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau kita mau menikahkan gadis kita kan, jangankan ya gadis kita usia 20, ya usia gadis kita misalnya 25, terus mikir-mikir dulu itu calonnya laki baik enggak, ya kalau kurang-kurang bagusnya solehnya laki-laki yang mau melamar putri kita kan antisipasi. Jadi semuanya masuk di dalam akal kita, nggak ada yang salah, nggak ada yang berentangan. Dan ketika Nabi menikahi Aisyah 6 tahun para jamaah, nggak langsung tinggal satu rumah. Usia 9 tahun baru Nabi satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan nggak sampai di situ para jamaah sejarahnya. Ketika usia 9 tahun Rasul satu rumah dengan Aisyah, mohon maaf, nggak ada hubungan suami istri, nggak berhubungan suami istri. Selayaknya orang tua mendidik anaknya. Kenapa? Karena Aisyah ini memang dipersiapkan oleh Rasulullah sebagai ustazah, sebagai guru, sebagai ummahatul mukminin, gurunya orang-orang, ibunya orang-orang mukminat. Makanya banyak hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah adalah hadis berkaitan dengan hukum semua. Bagaimana hukumnya seorang perempuan bersentuh kulitnya? Hadisnya riwayat Aisyah. Bahkan kisah tayamum pertama kali terjadi dalam sejarah adalah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasul menyebutkan, ambil separuh agamamu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan sosok wanita Aisyah ini adalah sosok wanita yang jenius, cerdas sekali. Dan memang sengaja dicetak gitu. Karena menjelaskan hukum itu laki nggak mungkin sedetail kalau perempuan gitu. Ya, sampai dalam hadis satu, ya Rasul, katanya nanti begitu kita kiamat, bangkit kita dari alam kubur kita, telanjang kita semua ya Rasul. Nggak boleh ya, nggak ada orang yang pakai celana ya Rasul. Pokoknya jelasinnya begitu. Iya, Aisyah telanjang seperti baru lahir. Nggak malu lah kita ya Rasulullah, katanya. Di situ nggak ada orang yang melihat temannya. Yang ada, apakah catatan saya dari tangan kanan, tangan kiri? Apakah saya bisa lewat di jembatan Sirat? Apakah saya sampai ke surga? Jadi nggak mikirin ini itu, hai Aisyah. Jadi selalu berdialog. Jadi Aisyah ini semangat dia kalau nanya kepada suaminya, yaitu Rasulullah. Persis kayak anak gitu ya, kalau nanya ke orang tuanya. Kita dengar dari rumah para jamaah baru pulang, ayah, aduh saya tadi pengumuman ranking 1 di rumah, di sekolah. Itu kan semangat anak kita cerita. Nah Aisyah kalau cerita ke Nabi seperti itu semangatnya. Ya. Dan Nabi itu memperlakukan Aisyah persis ke orang tua gitu. Jadi ketika satu rumah dengan Rasulullah usia 9 tahun, ya kan Nabi kan rumahnya ya tinggal di Madinah kecil itu. Nah di Madinah masih nggak semacam sekarang tuh. Masih Aisyah suka main sama gadis-gadis lain yang sebaiknya ya usia 9 tahun main seperti biasa. Nabi nggak ngelarang. Ya. Bahkan sering kalau dekat rumahnya Rasulullah ada perlombaan, perlombaan orang-orang kafir Quraisy, lomba mana ini. Aisyah ngelihat. Sampai pernah tuh dalam kisah itu naik di pundaknya Rasulullah Aisyah. Seperti anak gitu. Udah nggak usah keluar, Pak Aisyah lihat aja dari dalam rumah. Jadi kelihatan matanya Aisyah aja dia. Sampai keringetan lelah Rasulullah. Ini udah ya Aisyah lelah. Udah sebentar dulu ya Rasulullah, sebentar dulu ya suamiku. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa sekali. Dicetak Aisyah itu sebagai untuk menjelaskan hukum di kalangan ummahat perempuan. Kenapa enggak Khadijah?
Khadijah itu sudah 40 tahun lebih usianya dinikahi. Ya, dari segi umur. Makanya sedikit Khadijah meriwayatkan hadis. Tapi Aisyah istri Rasul yang paling banyak karena memang dari kecil enggak pernah setiap kejadian-kejadian dan ingatannya kuat Aisyah ini. Nih, jadi dialah yang banyak meriwayatkan hadis dari istrinya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pernah ketika tidur di malam hari bersama Rasulullah, ya, lampu digelapkan oleh Rasulullah, Aisyah terbangun, ya, bangun dia agak ada khawatir, takut gitu. Terus dia cari dirabah dalam hadis kayak kejap, tapi ada cari suamiku mana ini wahai Muhammad ya Rasul. Dikira Rasulullah pergi gitu. Ternyata ketika tangannya Aisyah mencari suaminya yang tidur bersamanya, tangan Aisyah nyentuh kakinya Nabi yang sedang sujud sholat di samping Aisyah. Tengah malam itu. Berarti para jamaah rumah Rasul kecil. Sin tidur istrinya, tidur dia. Sampingnya dia buat sholat. Segitu sudah rumahnya Rasul, berapa kecilnya. Seorang khalifah, seorang kekasih Allah. Nah kalau kita kan beda nih para jamaah yang ruang kamar kecil beda, ruang tamu ada. Ya, rumah kadang-kadang 3-4 kamar. Ya Nabi ukurannya segitu, di situ dia tidur semacam kontrakan, di situ dia sholat. Ya buktinya Aisyah bangun kesentuh, dia cari-cari suaminya kesentuh kakinya Rasulullah. Nah di situ ayatnya kan aula mastumun nisa, apabila bersentuh kulit laki dengan perempuan, kalau menurut mazhab kita Syafi'i batal wudunya, syahwat ada atau tidak. Tapi kalau menurut mazhab Maliki misalnya para jamaah tidak membatalkan wudunya. Makanya di Mekah itu banyak mayoritas mazhab Maliki kesentuh kulit laki perempuan nggak batal. Ya. Nah ini sampai detik akhirnya para jamaah ketika Rasulullah syadid, ya, ada sangat parah sakitnya Rasulullah yang membawa kepada wafatnya Rasulullah, maka Aisyah menyebutkan para jamaahnya Rasulullah itu selalu tidur di pangkuannya Rasulullah, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam makan pernah Aisyah makan daging, ya, daging itu nyangkut di giginya Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, daging yang mana yang membuat gigimu nyangkut?" "Ini dagingnya Rasulullah." Daging itu pas, daging yang dimakan oleh Aisyah dimakan oleh Rasulullah. Kalau dalam minum juga misalnya dalam hadis itu, mana minuman yang sudah diminum oleh Aisyah, Nabi cari-cari gelasnya itu posisinya. Di posisi gelas mana bibir Aisyah di situ, langsung di situ Rasulullah ambil. Indah, romantis luar biasa rumahnya. Rumah tangganya Rasulullah SAW. Kalau ada suatu kisah yang ditanyakan oleh Aisyah tuh menggebu-gebu dia bertanya. Semangat terus. Sampai ada, kalau bahasa sekarang itu kalau hari Ahad, orang-orang jalan itu ke Free Day gitu ya. Nah Rasulullah pernah lomba balapan lari dia sama istrinya Aisyah. Kalah Nabi lari sama istrinya Aisyah. Nah Nabi kan sudah 50-an misalnya usianya kan. Aisyah kan masih seger, kuat larinya. Nah ketika nambah usia agak membesar badannya Aisyah, jalan juga dia. Ayo kita balap lagi lari, kata Rasulullah. Kalah Aisyah. Lalu Rasulullah berkata, "Hasbuka ya Aisyah. Ini adalah balasanmu wahai Aisyah, karena dulu kamu pernah ngalahin saya lomba lari," kata Rasulullah. Sampai seperti itu bercanda-bercandanya. Yang para jamaah ya, kalau lagi kosong waktu itu ya ajak istri kita juga jalan ke Free Day. Ya memang Rasulullah pernah Aisyah kayak begitu. Nah itu. Nah jadi para jamaah sampai wafatnya Rasulullah pun ketika berada di pangkuannya Aisyah. Lalu ketika Rasulullah wafat malamnya para jamaah Aisyah
tidur bersama Rasulullah, ditemenin suaminya. Kalau kita misalnya ada istri kita meninggal sore misalnya atau pada zuhur, terus dimakamkan besok misalnya, kira-kira malamnya berani tidur sama dia? Nah udah jadi mayat enggak gitu. Nah Aisyah begitu, hari Senin Rasulullah wafat belum dimakamkan, malamnya tidur Aisyah bersama Rasulullah. Enggak ada perasaan ini itu, saking sayangnya. Disebutkan oleh malaikat Jibril kan dalam ini istrimu dunia dan akhirat wahai Muhammad. Nah lalu Aisyah berkata, makamkan suamiku di kamar itu sendiri. Di kamarnya itu makam Rasulullah, itu kamarnya udah itu. Nah itulah kamarnya Aisyah bersama Rasulullah dimakamkan, subhanallah. Lalu ada juga kita misalnya istri kita meninggal, makamin di sendiri di rumah ini, nggak bisa kita gitu kan. Nah insya Allah ya. Nah Aisyah, jadi kalau ada yang menghina para sahabat, jangan para sahabat orang-orang yang hebat semua di kalangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Ibnu Umar, ya, panjang kalau kita mengisahkan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda. Jadi Abu Hurairah pertamanya paling banyak membuat hadis, terus Aisyah, terus Abdullah ibnu Umar, terus Anas bin Malik, misalnya Pak. Ya. Satu hadis kita baca pada zamannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'ada billah fa'iduhu. Barang siapa yang minta perlindungan padamu. Minta artinya dia minta supaya kamu jaga dia, tapi dia membawa nama Allah, ya. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, maka lindungi dia. Dan barang siapa yang minta sesuatu kepadamu, minta bantuan dengan menyebut membawa nama Allah, kasih dia. Menurut hadis Nabi, ada orang misalnya, ya Allah saya belum makan 2 hari, tolong dong kasih saya infak sedekah, kasih dia kan. Kalau dia demi Allah menyebut membawa-bawa nama Allah. Ya, maksudnya apa? Hadis ini panjang sekali para jamaah ya. Maksudnya kalau ada orang yang membawa nama Allah, betapa kita memuliakan Allah. Kondisi orang itu meskipun dia bohong, kasih aja. Jadi pengaruh nama Allah itu. Nah peristiwa ini persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketika dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, iblis laknatullah datang, tapi dia bawa nama Allah iblis ini. Demi Allah wahai Adam, kamu nggak boleh lama-lama di surga. Allah nggak mau melihat kamu, makanya kamu dilarang makan buah khuldi. Nah Nabi Adam percaya ya, kepada ucapan iblis. Kenapa? Karena iblis ini membawa nama Allah. Sama para jamaah kita di sini ya. Kalau siapa yang di pasar misalnya ya, di pasar Pondok Gede misalnya, kalau kita sebut namanya takut dia. Nah, ada orang yang namanya aja sebut takut orang. Nah gitu, apalagi lah itu nama Allah yang disebut, maka berikan dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang menyuguhkan suatu kebaikan padamu, hendaknya engkau membalasnya. Dibalas fa illam tajidu fad'ulah. Kalau engkau enggak bisa membalasnya, maka engkau harus mendoakannya. Nah cara membalasnya menurut hadis Nabi, kalau kita nggak bisa seperti tadi, harus membalasnya dengan balasan lebih. Kalau nggak bisa dengan balasan yang lebih, sama menurut Anissa. Maka di sini cara membalasnya dalam hadis Nabi, pada'ulah, doakan dia. Ketika ada yang memberikan kita sesuatu, ya kita mendoakan, ya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang berlipat ganda. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sampai kalau bisa, kata Nabi, kalau bisa sampai dia tahu kamu mendoakannya. Jadi artinya apa? Gak boleh mendoakannya dalam hati gitu, harus nyatakan doa itu. Ya. Misalnya kenapa kamu gak berterima kasih kepada dia padahal dia sudah kasih kamu sesuatu? Sudah Pak Ustaz, tapi dalam hati misalnya. Ada orang yang ngasih kita sesuatu, diem aja kita. Kok nggak bilang terima kasih? Udah, tapi dalam hati. Nah, nggak boleh dalam hati. Harus ucapin. Nah, nggak ubahnya kalau ada orang yang beramal di Masjid Al-Iman, umumkan di masjid.
Kan sebelum sholat Jumat itu sering para jamaah sebelum khotib naik mimbar ada pengumuman pertama, ada infak sedekah dari sebulan sebanyak 50 juta misalnya. Kita doakan. Nah, doakan dia. Inilah dalilnya boleh mendoakan itu. Ya. Nggak boleh diam-diam misalnya si Fulan berinfak di Masjid Al-Iman 50 juta terus hari Jumat nggak kita sebut namanya, diem aja kita kan. Nggak ada pengumuman misalnya kan. Nah, nanti mikir orang, kalau saya sedekah di Masjid Al-Iman nama saya nggak disebut, nggak didoain, besok saya pindah aja sedekahnya di masjid lain. Nah, bisa jadi itu mengundang semacam itu. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia riya, sombong, ya itu ganti aja namanya dengan hamba Allah misalnya kan. Itu teknisnya aja. Nah, para jamaah, ini yang sedikit bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti akan lanjut kepada hadis yang terakhirnya ya. Mudah-mudahan para jamaah Allah berikan kita semua kekuatan iman dan takwa. Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita, dan yang terpenting para jamaah mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf pada segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingin susu kambing bubuk yang lezat, nikmat dan sehat? Coba deh mix campuran susu kambing Etawa asli.